Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama marilah kita panjatkan ya puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi, siang ya harapannya hingga nanti dan seterusnya kita diberikan kesehatan ya, kita diberikan kemudahan terutama dalam menjalankan aktivitas ya. Dan adapun agenda kita perkuliahan ya, seperti yang saya sudah sampaikan ke Sipen ya, saya mencoba untuk menyampaikan apa namanya materi yang mana ini seharusnya harus selesai sebelum UTS ya. Artinya dalam hal ini waktu yang ada, mari kita bersama-sama manfaatkan ya untuk bisa belajar terlebih dahulu ya terkait kelanjutan dari materi yang sudah saya sampaikan ya pekan lalu, karena harapannya ini bisa sekalian kalian belajar ya untuk persiapan UTS ya, karena mengingat UTS obat tradisional ini di hari Kamis, jadi masih ada waktu. Jadi saya memanfaatkan waktu yang kalian free, saya juga free dan alhamdulillah ya terlaksana sebelum pelaksanaan UTS ya. Nah, pekan lalu kalian atau kita semua sudah sama-sama belajar ya untuk memahami apa itu obat tradisional ya. Kemudian apa itu jamu. Harapannya sih kalian sudah bisa memilah-milah ya nomenklaturnya seperti apa, penggolongannya seperti apa ya untuk obat bahan alam atau obat tradisional golongannya apa saja ya. Yang pertama sudah kalian pelajari apa itu jamu ya. Dan yang kedua ini kalian akan belajar berkenaan dengan obat herbal terstandar atau OHT ya. Jadi obat herbal standar ini sama-sama dia masuk ke dalam obat bahan alam atau obat tradisional, tapi nanti akan kalian temukan perbedaannya apa dengan golongan jamu sebelumnya ya. Karena tentunya kalau dibedakan pasti ada eh, perbedaan secara prinsip ya yang membedakan apa itu jamu dan apa itu obat herbal terstandar atau yang kita kenal dengan istilah OHT ya. Baik, sebelumnya ya kita harus paham dulu apa sih obat herbal terstandar atau OHT itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian setelah selesai mengambil mata kuliah obat tradisional nggak tahu apa itu OHT. Nah, ini akan menjadi beban tersendiri bagi saya ya selaku pengampu, berarti belum berhasil ya untuk menyampaikan berkenaan dengan materi ini. Nah, untuk jamu kemarin sudah saya sampaikan ya bahwasanya memang erat kaitannya dengan sumbernya ya. Sumbernya semuanya berasal dari bahan alam. Lalu bagaimana dengan OHT? Sama, OHT pun juga bersumber dari bahan alam. Tapi yang menjadi keywordnya di sini karena dengan istilah OHT itu tadi ya terstandar itu tadi berarti ada beda dengan jamu ya. Kalau jamu kemarin memang tidak perlu adanya standarisasi untuk bahan bakunya. Produknya pun juga tidak perlu di terstandarkan. Nah, untuk OHT ini yang perlu digarisbawahi dan yang memang membedakan dengan jamu ya, itu secara keamanannya, secara khasiatnya itu sudah teruji. Nah, beda kan ya dengan jamu ya. Kalau OHT itu sudah. Jadi bahan bakunya sudah terstandar ya, keamanan dan khasiatnya pun juga sudah diujikan secara ilmiah. Namun levelnya masih level yang awal ya pengujiannya. Ya ini pengujiannya secara praklinik atau kita menggunakan hewan uji atau hewan percobaan.
ya. Biasa yang digunakan itu kalau di bidang kefarmasian untuk menguji suatu toksisitas ya atau keamanan dari suatu produk ya, itu biasanya kita punya hewan uji yang sudah dibakukan ya, yang biasa digunakan. Misalkan seperti hewan uji mencit ya, tikus, tapi tikusnya bukan seperti tikus di rumah atau tikus got, tidak ya. Tikus yang memang secara galurnya sudah ditentukan dan harus seragam ya. Kemudian bisa juga kelinci ya. Tapi dalam hal ini memang perlu adanya izin kode etik ya. Meskipun secara manusiawi mereka bukan manusia, tetapi paling tidak kita ada kode etik yang mengatur ya, karena kita mengorbankan ya, salah satunya ya mengorbankan sampel makhluk hidup untuk uji coba, yang mana tujuannya bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, tapi kita tujuannya ingin mengetahui ya keamanan jika itu nantinya digunakan oleh manusia ya. Nah, untuk OHT ini kalau dilihat dari levelnya itu satu tingkat di atas jamu. Ya, kalau jamu kan tidak ada ya untuk standarisasi bahan baku, untuk keamanan, khasiatnya. Kalau jamu itu lebih ke empiris ya, pengalaman yang diwariskan dari tahun ke tahun. Jadi waktunya dia jauh lebih lama untuk pembuktiannya. Dan itu pun langsung pada manusia. Tapi kalau OHT enggak ya. Kalaupun toh memang saat ini ada bahan baku dari alam yang mau dijadikan obat, itu tidak perlu harus menunggu empiris bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya. Cukup bisa kita lakukan pengujian untuk mengetahui tingkat keamanan dan khasiatnya. Dan keamanan ini tentunya dilihat dulu apakah dia level OHT atau level fitofarmaka ya. Kalau OHT ya berarti secara praklinik ya. Nah, untuk golongan obat OHT ini, kalau dia berasal dari alam, itu bentuknya ya, itu bisa dalam bentuk ekstrak ya, macam-macam ya. Namanya juga bahan alam itu ya, kebanyakan sih memang yang ada di lingkungan kita itu tanaman ya. Tanaman, ada juga dari hewan ya, maupun mineral. Nah, kalau untuk hewan, ini hanya beberapa hewan saja yang mungkin direkomendasikan sebagai bahan OHT atau obat herbal terstandar. Atau biasanya ini yang digunakan adalah produk yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Misalkan lebah ya, itu menghasilkan madu seperti itu. Nah, jarang sekali kalau menggunakan hewan yang memang itu bahan pokok manusia juga atau sebagai bahan pangan. Nanti dia akan rebutan ya sebagai sumbernya. Sebisa mungkin sih kalau untuk sumber bahan alam yang digunakan untuk pengobatan tradisional atau obat tradisional ini yang memang itu bukan kebutuhan pokok atau bukan kebutuhan utama untuk pangan ya. Syukur-syukur atau terlebih bagusnya kalau yang memang tidak dimanfaatkan atau belum ada nilai manfaatnya baik itu secara ekonomi maupun yang lainnya ya. Jadi bisa lebih ditingkatkan sehingga bisa menambah value untuk ekonomi bagi mereka yang mengembangkan begitu. Nah, kita sudah paham ya apa itu OHT, kemudian kalau dilihat dari logonya kemarin sudah ditampilkan ya, mana logo jamu, mana logo OHT, mana logo fitofarmaka, itu semuanya memiliki bentuk dan makna yang berbeda-beda ya. Nah, di gambar yang kalian lihat ini hanya sebagian beberapa saja yang saya tampilkan contoh-contoh produk OHT ya yang sudah diedarkan, yang sudah lolos uji ya, dan kita pun juga saya yakin di antara kita siapa sih yang belum pernah minum antangin gitu ya, atau yang lainnya juga ada ya merek-merek lainnya. OB herbal ya, kemudian Mastin ya, Diapet ya, Lelap, itu kan keseharian yang sering kita jumpai ya. Apalagi kalian yang sudah bekerja di pelayanan, saya yakin ini bukan hal yang asing lagi atau hal yang baru lagi ya. Ini adalah golongan untuk obat herbal terstandar. Ya, ini contohnya, yang lainnya banyak.
Nah, sebelum kalian apa namanya memahami lebih lanjut ya, jadi ada beberapa kriteria ya dari OHT. Jadi nanti kalau kalian sudah memahami kriteria ini, insya Allah kalian sudah bisa membedakan ya dengan golongan-golongan yang lain ya. Meskipun sebetulnya secara prinsip sama. Tinggal nanti ada perbedaan satu atau dua yang itu mendukung ya atau meningkatkan level kualitasnya. Yang mana kualitas itu mencakup apa? Kualitas untuk khasiatnya dan keamanannya ya. Yang jelas OHT ya itu aman ya, aman sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, kemudian aman itu tidak cukup hanya aman saja, tetapi khasiatnya. Karena kan sebetulnya kita ingin apa namanya mengembangkan atau memanfaatkan bahan alam untuk dijadikan obat itu kan berarti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari tanaman tersebut ya. Dia berkhasiat sebagai apa? Kan begitu. Ya, menyembuhkan penyakit apa saja. Nah, makanya khasiat ini harus ada bukti ilmiahnya yang biasanya itu nanti khasiatnya ya bisa dilakukan uji secara in vitro maupun secara in vivo ya. Artinya secara apa namanya tingkat sel ya atau nanti langsung ke hewan uji ya. Biasanya sih kalau untuk mengetahui khasiatnya sebelum dilakukan ke hewan uji kita ingin tahu aktivitasnya seperti apa, bioaktivitasnya. Misalkan apakah dia memiliki aktivitas sebagai antibakteri, berarti otomatis kan kita harus menguji dengan adanya apa namanya kemampuan dari suatu bahan tertentu untuk menghambat pertumbuhan dari suatu bakteri, terutama diperuntukkan untuk bakteri patogen, ya kan? Ya kalau nggak mampu menghambat pertumbuhan bakteri ya belum bisa kita sebut sebagai senyawa atau dalam bentuk produk gitu ya, produk yang memiliki antibakteri. Atau juga untuk mengetahui aktivitasnya seperti kemampuan menghambat radikal bebas ya atau kita kenal dengan antioksidan. Nah, itu harus diuji seberapa tinggi ya suatu bahan itu tingkat menghambatnya. Ya, jadi dalam hal ini tuh nggak bisa kita tiba-tiba menggunakan suatu bahan tanpa adanya pengujian-pengujian ya. PD sekali kita menyatakan, oh ini bahan bisa memiliki aktivitas antibakteri, tapi kita tidak bisa menunjukkan buktinya itu. Nah, itu akan sulit diterima ya. Kemudian selain aman ya khasiatnya itu sudah jelas, yang penting juga itu adalah standarisasi bahan baku ya. Mau kita mengembangkan tanaman apapun atau hewan apapun yang bisa kita kembangkan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat tradisional, tapi kalau kita meninggalkan atau tidak memperdulikan standarisasi ya nanti sama aja ya. Karena standarisasi pentingnya ini untuk mengetahui kualitas atau mutu dari bahan baku tersebut. Tentu akan sia-sia kalau kita tidak melakukan uji itu ya. Meskipun itu sudah dilakukan oleh orang lain, sama-sama menggunakan bahan bakunya dari jahe. Tapi kalau perlakuan dari masing-masing produsen itu berbeda dan bahkan ada yang tidak memperhatikan kaidahnya, maka kualitas produk yang dihasilkan pun juga akan berbeda meskipun sama-sama bahan bakunya adalah jahe. Ya, kalian sudah belajar bagaimana sih cara mempersiapkan suatu bahan baku yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku obat tradisional ya, bahkan dari proses pemanenan bahkan sebelumnya ya bagaimana proses penanamannya apakah sudah memenuhi syarat belum secara apa namanya kualitas hidupnya ya kan tanaman juga seperti kita butuh nutrisi butuh air ya yang mana itu menunjang untuk pertumbuhannya jadi kalau itu nggak dicukupi bagaimana dia akan eh, apa namanya memproduksi zat-zat atau senyawa-senyawa yang kita kenal dengan istilah metabolis sekunder itu tadi yang nantinya akan kita manfaatkan. Jadi kualitasnya pun juga harus kita perhatikan. Masa panen pun juga harus diperhatikan. Sampai dalam proses penyiapan bahan baku baik itu segar maupun kering. Apalagi kering ya dalam bentuk simplisia.
Ya, jadi harus mengikuti kaidah prosedur pembuatan simplicia yang baik. Bahkan dalam kondisi segar pun juga harus hati-hati. Kenapa? Karena dalam segar itu kan kandungan airnya masih tinggi ya, ketimbang dalam bentuk simplicia. Artinya kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar juga, itu akan berisiko untuk meningkatkan kontaminasi mikroba. Nah, jadi harus hati-hati dalam menentukan kualitas bahan baku. Oleh karena itu, perlu dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang nantinya akan dijadikan produk apapun itu ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, entah itu dalam bentuk antangin ya, dalam bentuk diapet, itu nanti kalian lihat bahan bakunya apa. Oh, antangin ini jahe misalkan. Oh, si diapet ini daun jambu dan lain-lain. Ya, itu adalah bahan alam yang ada di lingkungan kita. Ya, yang jelas itu semua OHT harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, di sini saya tampilkan ya, ada perbedaan secara prinsip ya, obat herbal yang itu tradisional dan obat kimia ya. Jadi harapannya perbedaan ini bisa kalian pahami sehingga nanti kalian akan tahu dan akan bisa menentukan ya, saya ini baiknya menggunakan obat tradisional atau obat kimia atau kita kenal dengan konvensional, obat modern gitu ya. Nah, ada beberapa perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat berdasarkan parameternya. Yang pertama dari bahan baku obat. Kalau bahan baku obat jelas, kalau yang sifatnya tradisional itu wajib ya, wajib harus dari bahan alam. Sebentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk bahan bakunya tadi ya, jadi bahan bakunya itu yang jelas kalau obat tradisional itu berasal dari bahan alam ya, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan ya, mineral ya, atau campuran. Biasanya sih kalau untuk obat tradisional ini banyaknya campuran ya. Kalau tunggal itu tidak ya. Karena kalau tunggal itu dia lebih spesifik ya. Jadi dia sudah senyawa tertentu yang memang memiliki khasiat untuk penyakit tertentu. Tapi kalau untuk obat tradisional itu masih campur-campur biasanya ya. Jadi masih bisa untuk digunakan berbagai jenis penyakit untuk pengobatannya. Nah, sedangkan kalau obat kimia atau konvensional itu dia lebih ke sintetik ya. Jadi tidak harus dalam bentuk alami yang memang diambil dari alam langsung gitu ya, tidak. Jadi dia lebih simple sebetulnya, apalagi kalau dalam ranah industri ya. Jadi tidak perlu ngambil dari alam, tapi cukup dengan sintetiknya atau sifatnya adalah anorganik gitu ya. Tapi apakah semua berbahaya, Bu, obat kimia? Ya enggak. Di sini sintetik itu bukan berarti bahan-bahan kimia yang memang memiliki toksisitas tinggi untuk kesehatan. Ya, jadi perlu diluruskan. Kalau kita berbicara masalah obat bahan kimia ya, bahan alam pun juga termasuk kimia ya. Bahkan kita pun orang sehat harus meminum bahan kimia. Apa itu? Air ya. Air itu kan H2O, hidrogen dan oksigen itu kimia ya. Namun dalam hal ini maksudnya obat kimia itu bukan berarti obat yang membahayakan untuk kesehatan ya. Tetap semuanya sudah diporsikan masing-masing sehingga tidak membahayakan kesehatan tapi justru untuk menurunkan risiko untuk penyakit yang sedang diderita. Itu ya konsepnya.
Nah, kalau dari bahan baku obat sudah jelas ya perbedaannya. Yang kedua, standarisasi obat. Kalau untuk obat herbal tradisional itu tidak harus mengikuti prosedur yang sudah diatur. Meskipun ada yang mengatur tapi tidak harus ya. Jadi dalam hal ini kalaupun toh memang mengikuti itu sifatnya apa ya tidak rutin begitu. Tapi kalau obat kimia itu wajib ya, dia mempunyai proses standarisasi yang lebih baik ketimbang obat tradisional sehingga dia lebih ketat ya. Jadi istilahnya itu SOP-nya itu harus memenuhi kualitas yang ditentukan dan bahkan harus sama. Jadi tidak boleh ketika ada dalam satu batch ya menghasilkan obat kimia, misalkan batch nomor satu ada sekian ratus obat gitu ya. Terus diambil sampel, diuji keamanannya, diuji secara apa fisika, biologi, kimianya. Terus ada satu sampel yang menunjukkan tidak memenuhi syarat, itu apa ya hangus semua itu yang ratusan batch satu itu. Ya, jadi itu risikonya itu. Makanya proses pembuatan obat kimia ini lebih lebih ekstra ketat gitu ya. Semuanya harus apa ya, terstandarisasi gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, itu ya. Jadi ya harus rela dibuang, harus rela dihancurkan gitu. Kalau ditemukan beberapa sampel dalam batch yang sama gitu. Jadi meskipun mungkin yang lainnya tidak ya karena dianggap dalam satu proses yang sama, maka dianggap terkontaminasi semua. Jadi dia lebih ketat. Nah, cara kerja obat. Nah, tadi sudah saya singgung yang pertama. Nah, kalau untuk obat herbal, ini biasanya itu ditujukannya yang paling sering itu untuk menurunkan resiko. Ya, jadi membantu dalam proses penyembuhan, tapi bukan sebagai obat utama penyembuh. Karena dalam hal ini, sekali lagi, obat tradisional ini sifatnya tidak spesifik atau tidak tunggal. Ya, kalaupun toh memang bisa membantu untuk penyembuhan, ini sifatnya untuk meningkatkan sistem imun. Jadi nanti tubuh kita akan menyeimbangkan secara alami dengan adanya asupan dari obat tradisional itu. Tapi kalau obat kimia, ini secara spesifik ya untuk penyakit tertentu yang memang sudah didosiskan, ya, diresepkan ya. Jadi tidak nano-nano nanti. Jadi dia spesifik gitu. Nah, untuk efek samping obat, jelas kalau efek samping obat untuk yang obat tradisional, kenapa sih masyarakat kita masih banyak yang lebih memilih obat tradisional? Karena memang diakui nggak diakui, kalau untuk obat tradisional itu resikonya efek sampingnya dia lebih kecil ya ketimbang obat konvensional. Ya, sehingga apa? Karena itu tadi kita belum bisa memastikan berapa sih kadar di dalamnya. Karena meskipun kita minum satu botol ekstrak ya, tapi itu belum tentu sejumlah itu mampu untuk menyembuhkan suatu penyakit dalam satu waktu yang sama atau mungkin cukup 1 minggu itu belum tentu. Mungkin harus butuh waktu berbulan-bulan gitu. Tapi kalau untuk obat konvensional, ini jumlahnya sedikit, mungkin kemasannya dia sedikit ya, tetapi dia memiliki manfaat atau cara kerja yang lebih cepat ketimbang si obat tradisional. Karena sifatnya spesifik itu tadi, ya. Namun itu tadi karena butuh reaksi yang cepat ya, sehingga mempunyai efek yang mungkin kalau tidak ditelaah lebih lanjut itu bisa berdampak untuk kesehatan. Makanya biasanya kan dokter sebelum meresepkan itu akan ada observasi dulu ya apakah dia memiliki alergi obat atau mungkin riwayat-riwayat penyakit sebelumnya yang dikhawatirkan ketika dikasih obat itu ada reaksi yang sifatnya kontra ya. Itu kan berbahaya gitu. Tapi kalau untuk obat tradisional itu tidak ya. Sehingga dalam hal ini aman. Nah, dengan penjelasan ini akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau yang sifatnya ini untuk treatment ya, bukan untuk penyembuhan yang harus dalam waktu yang cepat, itu cocok untuk yang obat tradisional. Bahkan kita yang tidak sakit pun ketika kita mengkonsumsi obat tradisional itu juga aman. Jadi untuk meningkatkan sistem imun begitu. Tapi dilihat dulu ya obat OHT-nya apa.
Ya, kaitannya untuk apa? Gitu. Kalau nggak ada arah penyakit itu ya ngapain minum? Ya, misalkan kayak diapet itu kan untuk diperuntukkan bagi mereka-mereka yang diare misalkan. Ya kalau kita nggak diare ya ngapain minum itu ya. Artinya dalam hal ini kita lihat indikasi-indikasi yang kita alami begitu ya. Jadi harapannya kalian bisa tahu perbedaan gitu ya antara obat tradisional dan obat konvensional atau obat kimia. Ya, jadi kalau untuk jenis penyakit yang sudah harus dalam penanganan yang cepat ya sudah tidak lagi saatnya obat tradisional. Ya, harus dalam kondisi yang obat itu terstandarkan dan lebih terstandarkan lagi ya dengan adanya obat kimia itu tadi atau konvensional. Ya. Nah, ini contoh ya tadi saya sudah sebutkan ya. Salah satu contohnya adalah diabetes ya. Jadi kalau dilihat sebetulnya ini sudah ada semua ya di dalam apa namanya labelnya begitu kan deskripsi produknya itu. Jadi di situ harus mencakup adanya indikasi, dosis ya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi obat itu ya harus dibaca dulu. Tapi ini yang sering kali masyarakat tidak lakukan ya. Apalagi datang ke apotek yang kalian mungkin kerja di situ itu cukup menyebutkan saya keluhannya ini apa ya rekomendasinya kan gitu biasanya. Kalau udah dikasih rekomendasi ini ya sudah diminum aja. Nah, makanya tugas bagi mereka yang ada di dalam pelayanan itu ya itu tadi harus bisa memberikan edukasi ya, memberikan penyuluhan singkat gitu ya kepada mereka eh, apa obat ini tuh apa indikasi yang bisa diterima ketika harus mengkonsumsi obat ini tuh apa saja. Misalkan kayak diabetes ya. Ini dikhususkannya untuk diare yang sifatnya non spesifik. Diare yang belum tahu penyebab utamanya apa. Diare itu kan macam-macam ya. Jadi ada diare yang mungkin karena tidak cocok dengan makanannya sehingga mungkin akhirnya buang air besarnya terlalu sering. Ada juga yang karena infeksi, ya infeksi bakteri ya, salmonella misalkan. Nah tentunya dalam hal ini untuk penanganan awal bolehlah ya kita mengkonsumsi ini. Tapi tentunya kalau dalam waktu yang tertentu ya 3 hari misalkan belum ada perubahan ya berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya diarenya karena apa. Jadi tidak cukup hanya menggunakan obat diabetes saja begitu. Nah, cara kerja diabetes ini karena adanya apa khasiat dari si ekstrak dari apa daun jambu biji gitu ya itu bisa mengurangi frekuensi BAB-nya ya karena dia memiliki aktivitas untuk bisa memadatkan feses ya menyerap racun pada feses ya mengatasi rasa mulas. Nah inilah istilahnya yang bisa kita jadikan acuan kapan seseorang itu harus mengkonsumsi obat diabetes. Dan jangan lupa dijelaskan juga dosisnya. Yang minum ini siapa? Bukan siapa nama orangnya ya, tapi apakah dia dewasa atau anak-anak. Atau dia diare yang sifatnya akut. Nah ini juga ada kriterianya. Nah makanya kalian pun harapannya entah sekarang atau nanti ya pada saat bekerja di pelayanan kefarmasian yang mungkin apoteknya tidak hanya menjual obat konvensional tapi juga obat tradisional harus bisa juga menjelaskan hal demikian dibaca lagi ya jadi mereka yang membeli itu tidak cukup hanya mendapatkan produknya saja tetapi ini tuh untuk apa dan bagaimana cara minumnya ya kalaupun toh memang ada kejelasan berapa kalinya itu juga harus dijelaskan. Itu hak ya, hak mereka yang mendatangi kita sebagai fasilitas kesehatan gitu ya, harus bisa menjelaskan itu. Nah, untuk obat tradisional ya, memang ini perlu bidang ilmu yang bisa dikatakan sebagai syaratnya. Meskipun kita tahu kalau di D3 Farmasi khususnya itu tidak ada mata kuliah prasyarat. Tapi sebetulnya dengan kalian mengambil beberapa mata kuliah sebelum kalian mengambil obat tradisional itu sudah menjadi tanda bahwasanya itu wajib kalian pahami dulu.
Jadi yang menjadi ilmu-ilmu pendukung dari mata kuliah obat tradisional itu yang jelas harus sudah memahami mata kuliah farmakognosi ya, sudah memahami mata kuliah fitokimia, karena itu semua yang mendukung untuk memahami mata kuliah di khususnya obat tradisional. Karena dengan begitu itu akan lebih memudahkan kalian ya. Karena sebetulnya di obat tradisional ini sudah tidak lagi membahas dasar-dasar. Jadi sudah langsung ke titik akhirnya ya. Si bahan alam itu mau dijadikan apa. Tapi itu perlu dipelajari ulang gitu ya. Misalkan nih ada proses hulu ke hilir ya untuk mendapatkan produk diapet. Nah, kenapa sih diapet ini diambil dari jambu biji misalkan? Ya karena memiliki khasiat itu. Nah, dalam hal ini kalian harus paham ya terkait apa itu etnobotani. Ya, kalau nggak paham itu akan sulit untuk bisa mencetuskan si diapet ini. Ya, karena nggak tiba-tiba nggak ujuk-ujuk ada itu enggak. Ya, jadi harus paham dulu tentang ilmu etnobotani. Jadi ilmu etnobotani ini adalah ilmu yang mempelajari ya hubungan antara manusia dan tumbuhan yang dalam hal ini untuk kebermanfaatan dari tumbuhan itu secara tradisional. Bisa itu secara empiris ya atau bisa yang memang itu melalui pengujian. Nah, kalau empiris kan berarti kan dari tahun-tahun sebelumnya ya yang sudah dipercaya memiliki aktivitas tertentu. Nah, contohnya dalam hal ini adalah jambu biji. Nah, jambu biji ini kenapa bisa dikembangkan untuk produk diapet ya? Karena jambu biji ini secara fitokimianya itu mengandung senyawa tanin ya. Di mana tanin ini bisa berfungsi sebagai astringensia. Itu maksudnya apa? Dia punya kemampuan dapat menyempitkan atau menciutkan selaput lendir atau pori ya, sehingga proses dalam pencernaannya tidak terlalu cepat ya, sehingga akan banyak apa namanya air yang ikut terbuang dalam proses pengeluaran fesesnya. Oke, kita mendengarkan azan asar dulu ya, nanti baru kita lanjut lagi.
Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi sudah dijelaskan ya, apa namanya, untuk menentukan suatu bahan alam ya, apakah dia nanti memiliki aktivitas tertentu, itu memang kita tidak bisa melewati tahap yang kita itu harus mengetahui kandungan apa sih yang dimiliki oleh bahan alam tersebut ya. Apakah dia mengandung flavonoid, apakah dia mengandung tanin dan lain-lain. Nah, khususnya untuk jambu biji ini diketahui memiliki tanin yang tinggi sehingga dia berpotensi untuk bisa dijadikan obat ya. Jadikan obat yang mana itu bisa diharapkannya ketika seseorang itu mengalami gangguan pencernaan, terutama diare itu bisa diminimalisir ya, tapi semua sifatnya masih non spesifik ya. Artinya kalau memang tidak sembuh ya jangan nyalahin diapetnya karena sudah jelas di situ ini diperuntukkan untuk diare non spesifik. Artinya hanya untuk penanganan awal. Artinya, kalau memang gejala yang ditimbulkan itu tidak ada perubahan ke arah lebih baik atau malah lebih parah, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita memutuskan untuk mengembangkan suatu bahan alam menjadi bahan baku obat, ya, berarti kan butuh jumlah yang banyak tuh, ya kan? Kita tidak bisa hanya mengandalkan hanya satu pohon saja, itu tidak bisa. Ya, jadi harus sebanyak dan harus jumlahnya melimpah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Makanya diperlukan adanya budidaya, ya. Dan dalam hal ini yang perlu diperhatikan apa? Dalam kita menggunakan bahan baku itu tidak boleh tidak seragam. Jadi harus seragam. Oleh karena itu perlu adanya lahan yang mendukung, ya, bibit yang berkualitas, ya. Kemudian bagaimana Kak, cara tandain ya, Kak. proses Oh penanaman, iya, satu. pemeliharaannya, Enggak. kemudian Orang bagaimana tadi. proses pemanenannya. Ya, jadi dalam hal ini juga harus diperhatikan poin-poin itu. Nggak yang penting daun jambu biji, tidak. Dan nggak yang penting saya dapat entah itu dari berbagai wilayah yang berbeda-beda, tidak. Atau mungkin di pinggir jalan yang kita tahu di situ tempatnya polusi, tidak ya. Jadi semua itu harus dalam desain apa namanya pertanian yang memang sudah direncanakan. Nah, tentunya dalam hal ini sebagai seorang farmasi kita berhak dan harus bekerja sama, boleh gitu ya, dengan mereka yang memang memahami terkait ilmu tersebut. Ya, tidak semua muanya harus dari farmasi. Ya, syukur-syukur kalau semuanya dari farmasi, artinya kita bisa mengerjakan itu sendiri. Tapi kalau tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan begitu ya. Kita harus berkolaborasi dengan bidang-bidang ilmu yang mendukung. Begitu pula dilakukan oleh mereka-mereka yang sekarang sudah berhasil ya, membuat apa itu antangi, membuat apa itu biapet dan lain-lain ya, bukan egosentris bidang keilmuan, tetapi harus bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain. Bahkan non ensakta pun juga harus kolaborasikan ya untuk menentukan nilai harga dan lain-lain, itu kan pakar ekonomi yang bisa. Nah, itu ya. Jadi pentingnya kita berkolaborasi itu ya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus, lebih berkualitas gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, untuk menentukan suatu bahan baku itu tidak sekedar kita yang penting dapat ya, bagaimana kita bisa menyiapkan itu dengan baik, yang tujuannya supaya bahan baku itu terstandarkan. Ya, contoh dalam pembuatan simplisia ya. Jadi tidak boleh melewatkan ini. Ini kan sudah kalian peroleh tuh di mata kuliah farmakognosi. Jadi tidak perlu saya sampaikan ulang ya. Tapi pun nanti ada di bab selanjutnya ya. Tetap harus kalian pelajari lagi ya bagaimana sih cara pembuatan simplisia. Karena ini mau di mata kuliah farmakognosi, mau di mata kuliah fitokimia, mau di mata kuliah obat tradisional, itu harus paham terkait penyiapan bahan baku. Dari pengumpulan bahan bakunya, tadi saya sebutkan, tidak boleh sembarangan.
asal nyomot punya tetangga itu nggak boleh. Apalagi dibutuhkannya dalam jumlah yang besar atau yang banyak. Jadi kan berarti harus sengaja ditanam, tanda kutip budidaya itu tadi ya, harus dilakukan apa itu sortasi basah, dicuci ya, apa itu apa namanya dikeringkan, apa itu disortasi kering ya, kemudian di packaging, disimpan dan dilakukan uji mutu atau kualitas. Tadi tahapan-tahapan secara garis besar untuk menyiapkan simplisia yang nantinya akan dijadikan bahan baku. Nah, kalau misalkan obat itu dalam bentuk ekstrak ya, jadi dalam hal ini memang tidak bisa kita langsung gunakan itu sebagai bahan baku obat ya. Jadi harus ada tahap-tahapannya lagi ya. Jadi ada apa itu optimasi proses, screening fitokimia dari ekstrak ya. Kalau kalian ingat mata kuliah apa namanya farmakognosis sama fitokimia semester sebelumnya, yang perlu di screening fitokimia itu tidak hanya dalam bentuk simplisianya saja. Kan sebetulnya screening fitokimia itu kan untuk mengetahui gambaran senyawa-senyawa apa saja yang ada di dalam bahan baku ya. Tapi kan ada tahapan di mana kita akan membuat ekstrak yang itu dari simplisia. Dalam proses pembuatannya, ini banyak sekali hal-hal yang bisa memicu terjadinya kegagalan ya mempertahankan kualitas dari simplisia itu ketika menjadi ekstrak. Ya, bisa jadi dalam proses simplisianya itu ada semua senyawanya. Tapi ketika dibuat ekstrak ternyata tidak ada. Apakah itu mungkin? Mungkin. Karena semua bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalkan dalam proses pemanasannya terlalu tinggi sehingga membuat senyawa-senyawa yang ada di dalamnya itu rusak atau mengalami kontaminasi dan lain-lain. Makanya perlu juga dilakukan standarisasi ya. Yang kemudian scaling up ya kalau misalkan itu mau diperbanyak di skala industri ya. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang bisa menunjang ya kebutuhan-kebutuhan bahan baku yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan obat. Nah, setelah itu baru dilakukan uji khasiat dan keamanan. Nah, itu ya. Jadi semua ini harus step by step dilakukan, tidak boleh lompat ya. Nggak usah optimasi proses langsung pengujian khasiat yang nggak bisa. Jadi semuanya step by step ya. Kalau optimasi proses ya dari proses pengambilan sampelnya atau bahan bakunya, proses ekstraksinya itu harus diperhatikan secara signifikan ya. Tidak boleh lepas dari pantauan. Itulah pentingnya namanya QC atau quality control ya. Nah, kemudian kita kan mengharapkan semua apa yang sudah kita persiapkan di awal tadi itu kan menjadi produk ya. Ya kalau nggak jadi produk ya ngapain kita repot-repot nyiapin dari awal gitu ya. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan ya dalam proses yang sudah kita persiapkan tadi sampai terbentuknya produk ya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan apa itu formulasi ya. Ya percuma juga kita menyiapkan segala sesuatunya tapi kita nggak punya formulanya. Meskipun formula ini sifatnya rahasia pabrik ya. Nggak ada satupun orang di dalam yang bekerja di Antangin itu mau ngasih formula Antangin bisa jadi kayak gitu, itu nggak mau. Kalau Muntoh mau, biasanya harganya nggak kaleng-kaleng ya, sangat besar sekali untuk membeli formula. Makanya bagi mereka yang pintar memformulasi sediaan itu luar biasa kalau mau dikembangkan ilmunya. Apalagi kalau memang secara kualitasnya bagus ya, itu dicari-cari orang itu ya. Padahal itu formula itu kan sifatnya kita tidak harus dalam bentuk yang besar dulu membuatnya, cukup dalam ukuran lab dulu, dalam jumlah yang kecil-kecil dulu. Nah, nanti baru diperhitungkan atau diskala besarkan ya. Nah, dalam formulasi sediaan ini ya, itu ada tahapan di mana ketika kita sudah mendapatkan suatu bahan baku untuk obat apapun itu ya, khususnya untuk OHT, itu kan ada proses yang melibatkan ya, ada perubahan zat aktif atau ekstrak itu tadi ya menjadi bentuk sediaan. Oleh karena itu kan tidak dalam bentuk ekstrak itu tadi.
Misalkan kalian mau membuat apa sediaan seperti antangin, itu kan bentuknya cair ya. Nah, cair agak kental gitu kan, tapi masih dalam bentuk cair. Nah, itu kan di dalamnya ada ekstrak apa? Ada ekstrak jahe. Apakah jahenya kelihatan? Kan enggak. Pasti ada perubahan ke bentuk yang lain. Nah, ekstrak jahe itu yang melebur jadi satu ya dengan adanya bahan-bahan tambahan. Nah, itulah challenge-nya dalam memformulasikan. Makanya formulasi itu tidak melulu tentang yang penting ini sekian sekian sekian, tidak. Jadi setelah itu dijadikan harus ada uji-uji secara fisiknya ya, bagaimana bentuknya, bagaimana organoleptisnya ya, bagaimana viskositasnya ya, bagaimana homogenitasnya dan lain-lain. Makanya tidak hanya sekedar membuat produk, tetapi juga harus mengetahui ya bagaimana sih sifat-sifatnya atau evaluasinya. Yang mana tujuannya di sini agar kualitasnya itu bagus. Itu ya yang pertama. Yang kedua, stabilitas. Stabilitas itu sifatnya ketika dalam jangka waktu yang panjang atau dari waktu ke waktu itu tetap stabil. Jadi bagusnya nggak cuma di hari pertama saja, tetapi harus dalam waktu yang range yang telah ditentukan. Terutama dalam jangka waktu yang masih aman untuk ditentukan, atau masih dalam kurun waktu yang bisa dikatakan itu adalah masa aktifnya atau bukan masa kadaluarsa. Gitu ya. Jadi dengan adanya stabilitas ini tuh memastikan ya efisiensi, kualitas ya, dan yang jelas dengan adanya efisiensi itu tadi, kualitas itu tadi itu akan menjaga apa? Kepercayaan dari konsumen ya. Akhirnya daya saingnya itu akan mendukung begitu. Jadi tidak kaleng-kaleng lah bahasanya ya, atau diragukan gitu. Meskipun sama-sama dia produk untuk apa sih perut kembung ya kayak antangin itu kan ada ya jenis yang lainnya ya dari produk yang lain pula, tapi kenapa orang masih memilih si antangin ketimbang yang lain itu tadi? Misal pasti ada hal yang dicari di antangin ini ya, yang memang itu secara kualitasnya sudah apa namanya sudah dibuktikan sehingga di masyarakat bisa diterima ya. Jadi mempertahankan itu yang sulit ya. Dari produksi satu harus sama dengan produksi dua, tidak boleh berbeda-beda. Tapi kebanyakan orang usaha itu ya, ini nggak cuma ngomongin produk OHT ya, semua apapun itu biasanya tuh kenapa kok enaknya, bagusnya ketika di jualan yang pertama ya. Sering kan ya kita mengeluh, ih awal-awal enak loh, ini kok sekarang jadi nggak enak. Nah itu biasanya ada perubahan formula yang menyesuaikan harga. Padahal masyarakat itu ketika sudah percaya dengan suatu produk ya, cukup kita apa ya kita stabilkan saja kualitasnya, mungkin harga mempengaruhi gitu tidak masalah daripada harga diturunkan mengikuti kondisi yang ada gitu ya, formulanya diubah. Nah, itu sudah akan mempengaruhi. Biasanya sih kalau saya sebagai konsumen itu sudah males gitu ya. Ketika kita membeli suatu produk ternyata beda dengan kualitas sebelumnya meskipun harganya turun gitu kan. Nah, itu kan ada sebagian besar dari kita itu beranggapan harga naik dikit nggak apa-apa, yang penting kualitas sama. Ya, jadi perlu diperhatikan itu. Nah, selain stabilitas, apalagi kemasan. Kemasan ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi itu sangat menentukan, ya. Karena ini merupakan tampilan yang orang itu akan lihat pertama, ya. Kesan pertama. Nah, itu ya. Kalau kesan pertamanya tidak menarik, kesan kedua, ketiga bakal nggak ada. Kadang orang itu kan yang dilihat kan apa kemasan dulu. Percaya nggak percaya? Visual kita dulu. Oh ini kayaknya cantik nih. Meskipun kalau dicicip, kalau itu makanan ya, nggak enak. Ya, tapi kan sudah laku. Ya, bukannya membohongi nggak ya. Tapi dalam hal ini menyesuaikan aja dan juga tidak boleh melebay-lebaykan. Ya, tetap harus memperhatikan cost-nya ya atau biayanya. Jangan sampai nanti harga produknya lebih besar ketimbang packaging-nya. Itu nggak imbang ya.
Tapi yang jelas di dalam kemasan itu tuh harus ada info-info yang menarik ya, yang itu bisa meningkatkan visual kita, menyajikan informasi produknya. Kayak tadi diapet itu harus mencakup apa saja ya. Karena dalam hal ini tuh penting banget gitu, memberikan informasi-informasi kepada masyarakat atau konsumen sebelum mereka membeli ya. Makanya ini tiga hal yang harus diperhatikan ya agar usaha kita tidak sia-sia ya dari persiapan bahan baku awal sampai kita membuat produk gitu ya. Jadi ini adalah gambaran yang sifatnya bisa kalian pahami ya bahwasanya memang kalau kita ingin membuat suatu produk gitu ya entah apapun itu bahan bakunya yang jelas kita tidak boleh meninggalkan kaidah dalam prosedur pembuatannya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar untung, tapi kualitas pun juga harus diutamakan. Ya, kalau memang mau hasilnya lebih baik ya. Mungkin bagi mereka yang berbohong di awal, kalaupun toh laku keras itu hanya di awal-awal saja. Tapi konsistensinya itu tidak ada. Ya, orang kapok mungkin hanya cukup sekali coba aja atau kita cukup tahu saja gitu ya. Dia tidak akan menjadi konsumen apa yang stabil ya, yang bisa menggunakan produk tersebut. Oke, itu ya. Jadi penjelasan saya alhamdulillah bisa terkejar satu bab. Mungkin satu bab dulu ya OHT. Awalnya saya mau jelasin fitofarmaka, tapi waktunya sudah tidak cukup. Mungkin untuk fitofarmaka kita pending setelah UTS saja. Dan materi UTS berarti ya cukup sampai OHT ya. Jadi silakan bisa dipersiapkan, dipelajari ya agar kalian bisa memperoleh nilai yang bisa dibanggakan ya dari apa yang sudah kalian perjuangkan selama perkuliahan. Dan sebelum saya tutup, nah ini saya akan memberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini silakan pakai kelompok presentasi untuk regulasi BPOM kemarin saja ya, tidak perlu diubah ya. Jadi tugas ini nanti dalam bentuk presentasi. Setiap kelompoknya silahkan pilih 4 jenis OHT yang beredar di Indonesia. Ya, namun setiap kelompok tidak boleh sama. Ya, ini Bu Kiki ini senengannya bikin orang ribut. Kemarin menentukan bahan baku obat banyak yang kisruh. Ya, inilah challenge-nya ya. Ya itulah artinya dalam hal ini harus butuh kegigihan ya, butuh usaha ya. Jadi ini kelompok kalau ini ya kan kemarin ada 4 kelompok ya untuk presentasi itu. Jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok silakan 4 jenis OHT yang beredar di Indonesia. Tapi pastikan setiap kelompok tidak boleh sama ya. Nah, kemudian bagaimana Bu tugasnya? Silakan buat PPT yang mencakup 4 jenis obat OHT itu. Tapi masing-masing itu nanti dijelaskan urutan yang berbeda ya. Misalkan yang satu OHT jenis A gitu ya. Itu dijelaskan dulu nama obat tradisionalnya apa, nama dagangnya apa ya, komposisinya, kemudian bobot, isi dan jumlah tiap wadahnya ya, khasiat dan kontraindikasinya dan harus ada tulisan kadaluarsanya, nomor pendaftarannya ya, nomor kode produksinya, nama atau alamat industrinya ya. Jadi semua itu harus diuraikan ya, sesuai dengan OHT yang dipilih. Lalu tampilkan foto produknya. Kayak contohnya tadi ya. Nah ini diapet ya harus tampilkan. Ini kan yang tampak dari depan ya. Nah yang tampak belakangnya gimana? Silahkan cari. Bu, susah Bu nyari di Google. Ya sudahlah, kalian yang kerja di pelayanan minjem sebentar di foto selesai ya. Atau kalau yang punya stok di rumah ya silahkan difoto selesai. Gitu. Tidak harus semuanya ada di Google ya. Kalau di Google kan mungkin orang nguploadnya sesuai kebutuhan mereka. Tapi kalau kalian kan dari depan, dari belakang, kalau dari samping ada ya silahkan ya bisa difotokan. Nah, tugas kelompok ini nanti akan dipresentasikan ya. Kok ini hari Sabtu ya, belum saya edit. Jadwal setelah setelah UTS ya. Jadi hari apa sih OT ini Jumat ya.
hari Jumat tanggal 21 November ya saat sesi Zoom. Jadi minggu ini dan minggu depannya berarti silahkan dipersiapkan dengan baik untuk penugasan tugas kelompoknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, saya absen dulu ya. Silakan yang namanya dipanggil bisa bilang hadir ya. Amanda, Anda? Amanda Salsabila? Mana Amanda? Bilkis? Hadir, Ibu. Cika? Hadir, Ibu. Desi Nirmala? Hadir Ibu. Dewi Artika? Hadir, Ibu. Diah Mutiara? Diah Mutiara? Dita Eka? Hadir, Bu. Diva? Hadir Bu. Eka Rizky? Hadir Bu. Feby? Hadir, Ibu. Gita Afrilia? Gita hadir, Bu. Indah Dwi? Hadir Bu. Lydia Aldi? Hadir Bu. M. Adi? Hadir, Bu. Maharani? Hadir Bu Maharani. Mita Sari? Hadir, Ibu. Nabila Pratama? Hadir Bu. Nanda? Hadir Bu. Natswa? Hadir, Bu. Nida? Nida hadir, Bu. Nur Aisyah? Nurul Hidayah? Nurul Hidayah? Nyoman Diana? Nyoman hadir Bu. Putri Asmara? Putri hadir Bu. Rahel? Hadir Bu. Rahmadia? Hadir Bu. Retno Hasmita? Hadir, Bu. Revo? Hadir Bu. Hadir Bu. Reina? Hadir, Bu. Rindi? Hadir, Bu. Rizka Johara? Ibu Rizka lagi di jalan. Oke. Rosa? Hadir Bu Rosa. Sabrina? Hadir Ibu. Selira? Selira? Sandy? Hadir, Ibu. Septi? Hadir, Ibu. Septiana? Tasya? Hadir Bu. Hadir Bu Tasya. Tia Rahma? Hadir Bu. Triska? Triska? Wira? Hadir Ibu. Zaki?
Zaki, Anissa Sahara, Hadir Ibu. Desi Erlia, Hadir, Bu. Erlin, Hadir Bu. Eni Maria, Hadir Ibu. Via, Via ada Via, Via hadir, Bu. Lia Agustina, Lia hadir, Ibu. Nur Rahman, Hadir Ibu. Retno, Hadir Bu. Dwi Sekar. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum dipanggil? Ibu, maaf, Nurul hadir. Oke, Nurul. Terus, Ibu, maaf, izin konfirmasi. Rizka hadir, Bu, lagi di jalan. oke. Terus, Ibu, maaf, Amanda hadir tadi Zoom-nya kepental. Diah Mutiara Sari ada? Diah, Selira, Rizka, Zaki. Itu yang belum konfirmasi ya. Diah Mutiara Sari, Selira, Rizka, sama Zaki yang belum menjawab. Oke, mungkin cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham ya semuanya ya? Alhamdulillah, Pak sudah paham. Berarti saya berhasil menjelaskannya ya. Tinggal nanti kita lihat hasil UTS-nya. Bagaimana kalian bisa menyerap, memahami dari setiap ocehan-ocehan saya ya. Pokoknya jangan ditinggal tidur aja kan ya. Kalau sesi kuliah, insya Allah ya, kalau kita masih menyimak apapun aktivitas kalian di luar sana, saya juga tidak bisa membatasi ya. Paling tidak ada yang diserap atau silakan nanti bisa dibaca-baca lagi dari materi yang sudah disampaikan ya. Saya rasa cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dalam pelaksanaan UTS-nya semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan yang pasti diberikan kepercaya dirian yang kuat sehingga jujur ya, tidak bergantung kepada yang lainnya. Bergantung cukup pada Tuhan ya. Jangan pada AI atau pada ChatGPT ya. Ya, kita menguji kemampuan kita. Jadi kalau nggak begitu nanti kita bagaimana mengevaluasi diri ya atau mengintrospeksi kita kurangnya di mana. Mumpung masih ada waktu, silakan dipelajari lagi. Semoga semuanya diberikan kemudahan. Baik, saya rasa cukup. Mari kita sama-sama menutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Ya, terima kasih. Selamat sore dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.